Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tara Hairunisa, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Negeri Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial uji main with new test dengan uji efek size pada data kelas kontrol kelas eksperimen pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara media belajar interaktif dan media cetak, yang mana nanti kita akan melihat dari perbandingan hasil post-test kedua kelas ini, di mana hipotesisnya HA-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media belajar interaktif dan media cetak pada pembelajaran bahasa Indonesia, dan HO-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media belajar interaktif dan media cetak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini jenis eksperimennya adalah kuasi eksperimen karena ada dua kelas yang tidak berhubungan tetapi digunakan untuk saling membandingkan. Jadi ada kelas kontrol menggunakan media cetak dan kelas eksperimen menggunakan media belajar interaktif. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji main with new testnya, di mana uji ini dilakukan ketika data tidak berdistribusi normal. Dari mana kita tahu data tidak berdistribusi normal atau berdistribusi normal, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk datanya di sini saya sudah masukkan ke dalam aplikasi SPSS, dan untuk uji normalitasnya kita klik Oke, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu. Di sini ada hasil belajar dengan 200 sampel. 200 sampel ini terdiri dari 50 sampel siswa kelompok kelas kontrol dan 50 siswa kelas eksperimen, di mana kedua kelas ini melakukan pretest dan posttest. Maka dari itu dalam kelompok ini ada angka 1, 2, 3, 4, di mana angka satunya adalah pretest media belajar interaktif. Kelompok 2 adalah post-test media belajar interaktif, kelompok 3 adalah pre-test media cetak, dan kelompok 4 adalah post-test media cetak. Nah, kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kita pilih Explore, kemudian sebelumnya ini tidak terisi. Dependent listnya kita akan masukkan hasil belajar, dan faktor listnya kita masukkan data kelompok. Plotnya jangan lupa kita pastikan normality plot with testnya sudah tercentang. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini kita akan menunggu hasil uji normalitasnya. Nah, di sini akan terdapat beberapa informasi, ada 3 tabel. Case processing summary-nya adalah ringkasan dari data, di mana sampelnya tadi benar 50. Kemudian untuk deskriptifnya ini ada informasi berupa rata-rata, medium, varian, standar deviasi, minimum, maksimum, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah informasi test of normality. Di sini karena data kurang dari 100, maka kita fokus melihat test of normality dari Shapiro-Wilk. Tapi jika data lebih dari 100, maka kita akan melihat test of normality dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat di sini signifikansi dari Shapiro-Wilk adalah 0,000. Berarti kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji non-parametric test. Nah, salah satunya yaitu main with new test. Maka kita lakukan dengan cara analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih two independent sample. Nah, di sini hasil belajar masuk ke test variable test, kelompok masukkan ke dalam grouping variable, divide groupnya, karena kita akan membandingkan hasil post-test media interaktif dan media cetak, maka kita tulis grup satunya di angka 2, kelompok 2, kemudian grup 2-nya kelompok
4, karena tadi kelompok 2 adalah post test untuk media interaktif dan kelompok 4 adalah post test untuk media cetak. Setelah terisi semua, kita klik continue. Karena kita akan melakukan uji main with new, kita centang, pastikan main with new ini sudah tercentang. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat informasi yang sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini saya memasukkan data deskriptif dari uji normalitas karena akan kita gunakan untuk melakukan uji efek size. Nah, di sini kita lihat hasil tes statistiknya. Kita fokus pada asim signifikansi tutelnya, yaitu bernilai 0,000. Nah, untuk hasil interpretasinya, berdasarkan hasil uji main with new test, dapat disimpulkan bahwa nilai asim signifikansi tutelnya sebesar 0,000. Maka, karena tadi nilainya 0,000, maka kurang dari 0,05. Sehingga HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada post test hasil belajar bahasa Indonesia siswa dengan media cetak dengan rata-rata 74,5 dan post test hasil belajar bahasa Indonesia siswa dengan media interaktif dengan rata-rata 86,60. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan efek size Cohensdy-nya. Nah, dengan rumus Cohensdy-nya sebagai berikut, namun kita dipermudah dengan aplikasi yang terdapat pada website foxisstatistic.com. Tapi kita memerlukan data, yaitu ada 2 grup yang akan dibandingkan, yaitu kelompok kontrol media cetak dan kelompok eksperimen media interaktif, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel. Nah, informasi ini kita bisa dapat dari data deskriptif uji normalitas tadi. Dari hasil data tersebut didapatlah bahwa rata-rata untuk kontrol media cetak ini 74,5 dengan standar deviasinya 6,944, jumlah sampelnya 50. Tapi untuk media interaktif rata-rata 86,60, standar deviasinya 2,356 dan jumlah sampelnya 50. Kita akan masukkan ke dalam. Nah, ini sudah saya masukkan jadi grup 1 dan grup 2. Dan untuk tanda komanya di sini kita tulis dengan tanda titik. Kalau sudah terisi kita klik calculate. Kalau sudah berputar berarti sudah terisi. Nah, di sini kalau sudah tertulis sukses berarti data sudah terhitung. Kita fokus pada hasil dari Cohensdy-nya yaitu 2,33624. Kita lihat di sini saya sudah masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, sebelum kita menyimpulkan, interpretasi besaran efek ini terbagi dalam 3 kategori. Untuk kecil itu kalau nilai Cohensdy-nya 0,2, kisaran 0,2. Kalau medium itu nilai Cohensdy-nya kisaran 0,5 dan bernilai besar ketika nilai Cohensdy-nya 0,8. Tadi kita mendapatkan hasilnya adalah 2,333624, berarti di atas 0,8. Maka dapat kita simpulkan besaran efek antara dua kelompok ini masuk ke dalam kategori yang besar. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih.